dengan perbuatannya tersebut. Itu makna daripada niat. Jadi niat kalau di dalam bahasa Indonesia itu gak ada terjemahannya. Niat artinya apa? Panjang tadi artinya. Niat bukan udah jadi bahasa Indonesia. Itulah kita kalau nerjemahin yakni adopsi bahasa Arab ke Indonesia kadang-kadang jadi keliru. Contohnya hadirin, muhrim artinya apa? Bukan muhrim. Harusnya bukan mahram. Muhrim orang yang ihram. Muhrim artinya orang yang tengah melaksanakan ihram, baik ihram haji, ihram umroh, dan namanya muhrim. Kalau wanita yang haram dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Kayak seperti, bang mau kemana? Ane mau beli takjil. Emang aja jual takjil? Itu tahu takjil? Jadi dalam hadis memang ada ya, jadi ma'ajjala. Jadi selama umatku ajjala, menyegerakan berbuka. Jadi makna takjil artinya menyegerakan, bukan makanan. Mungkin yang memperkenalkan istilah takjil dia nggak ngaji, cuma dengar speaker dari rumah. Kita mesti mentakjil, ya. Jadi kalau maghrib kita mesti takjil. Kalau maghrib kita mesti takjil, maksudnya menyegerakan berbuka. Kalau maghrib mesti takjil, makanan nih luar biasa. Rusak. Tapi itu sekarang kalau pengen bikin populer istilah nggak mesti ngerti. Yang penting ngetop. Iya, orang kalau ngetop omongnya dipakai, hati dia bahlul. Iya. Yang penting ngetop dulu deh. Ngetop. Ya, subscribernya 2 juta. Baru kita tinggalkan deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya Allah. Hadirin, itu makna niat. Oke? Yakni menyengaja berbuat sesuatu berbarengan dengan amalan tersebut. Misalnya kita bilang, ini niat besok mau ke blok A. Itu namanya kan niat, azam disebutnya. Kalau niat begitu terlintas, begitu kita kerjain. Nah, itu namanya azam itu tadi. Ini niat ntar mau, itu namanya azam, bukan niat. Ya. Bahkan kalau kita mau rinci, lintasan hati itu banyak. Ada khawatir, ya, ada khawatir, ada hajiz, ya, ada hajiz, ya, ada apa lagi? Ada azam, ya, itu banyak, ada 5, ya. Ini pembahasannya. Nah, kita tinggalkan. Dan niat letaknya di hati. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sahnya amalan mesti pakai niat. Amalan sah mesti pakai niat. Nah, hadirin, ya. Ustaz, niat dalilnya di hati. Terus kapan tuh diniatkan kalau kita lagi melakukan sholat? Kapan ibadah sholat itu dimulai? Kita lihat hadisnya. Miftahus sholat at-tuhur. Miftahus sholat at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahrimuha at-taslim. Itu ya. Jadi kata Nabi, miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya salat itu bersuci. Wa tahrimuha takbir. Masuknya salat takbiratul ihram. Wa tahliluha keluarnya salat salam. Nah, sekarang orang tua kita dulu sering ngajarin kita kalau salat kita talafuz binniyah, atau istilah orang kita bilang usolli fardhu maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekarang kita pakai usolli dicolek sama sahih.
Ente sholat pakai usoli, emang Nabi sholat pakai usoli? Saya jawab, saya sholat nggak pakai usoli. Lah tadi ente sholat sebelahan nih, ada dengar usoli fardhu maghribi, ente ada dengar ente baca usoli tadi? Dibalik tanya, emang sholat artinya apa? Sholat ya sholat, mana ada sholat ya sholat, dana ya dana ada. Kalau sholat mana ada ya sholat? Dia nggak ngerti nih, makanya hadirin kita jangan mau dibahlulin. Makanya kadang orang nggak tahu baru 3 bulan hijrah udah jahanu. Jadi sholat maknanya, maka dari tadi tuh hadis tadi kan, yakni miftahus sholat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Nah dari yakni makna hadis ini ulama beri definisi apa makna sholat. Antum lihat di kitab fikih yang mau yang 15 jilid besar, mau yang sekecil-kecilnya sama tuh. Ya, maknanya sama, rata-rata seperti itu maknanya. Yang disebut sholat adalah af'alun wa aqwalun bisyara'in mabdu'un bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Yang disebut sholat suatu pekerjaan, ucapan-ucapan yang ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Dengan syarat-syaratnya. Sekarang saya tanya antum, dia bilang, waktu ada usolli ada ditakbir itu ihram belum? Belum. Berarti yang sholat nggak pakai usolli, kan ada pun takbir. Ada yang usolli kapan? Sebelum takbiratul ihram. Siapa bilang kita pakai sholat pakai usolli? Usolli itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kan sholat pasti begini, Allah itu baru masuk sholat. Mungkin usolli fardhu maghribi belum sholat, belum takbiratul ihram. Ini jawabannya hadirin sampai itu. Ya, habis yakni cara ibadat kita dikritik dulu. Sekarang gantian kita kritik, gitu ya. Kenapa? Menjaga faham ahlu sunnah. Kenapa hadirin? Usul itu bagus, adanya di luar sholat. Maafi muskilah kagak masalah. Kenapa? Ya kan bukan dalam rangkaian sholat. Usul itu kali kita dari mana. Kadang kita ketemu sohib terus bicara ngobrol segala macamnya. Omongan sohib masih di otak kita nih. Waktu kita pengen sholat masih kita inget deh nih. Nah kalau kita usolli, nah itu namanya kita tengah mengumpulkan hati dan pikiran, membantu kita untuk khusyuk dalam melakukan niat. Begitu. Ini ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab 15 jilid, 17 jilid besar. Ya, Syarah Muhadzab Majmu' namanya disusun Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi 17 jilid. Kita baca satu halaman pegel begini 17 jilid. Satu jilid segini. Allah, ya hadirin. Jadi kalau mau ilmiah seperti itu memang. Ini fikih doang, belum yang lain. Allahu Akbar. Hadirin. Jadi wa'ala kulli hal demikian ya masalah niat. Nah, niat dalam sholat adanya di pas takbiratul ihram bukan. Sebab takbiratul ihram itu awal daripada rukun sholat. Tadi kan Nabi bilang kan, ya, mabdu'un bit takbir. Nah, kata Nabi tadi wa tahrimuha at-takbir. Kalau makan hadisnya seperti itu. Nah, hadirin begini. Allah gitu. Nah, ada kitab cakep yakni susunan Sayyid Utsman bin Abdullah bin Adil bin Umar bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi, ada namanya Irsyadul Anam. Saya yakin dulu kalian baca nih Irsyadul Anam. Pasti baca nih. Ya sama kita semua di Betawi sama nih ya. Irsyadul Anam dibaca nih. Nah, dalam Irsyadul Anam itu disebut tuh niat itu ada qasd, ta'yin, ta'arud. Apa maknanya? Qasd, ta'yin, ta'arud itu hadirin. Maknanya kita kalau niat, kita mau tentuin nih, ya, yakni ibadatnya ibadat apa? Sholat. Sholatnya fardu apa sunnah? Fardu. Terus fardunya fardu apa? Maghrib. Cukup udah. Saya sholat fardu maghrib udah.
menghadap kiblat 3 rakaat, menghadap kiblat 3 rakaat karena Allah sunnah diniatkan. Jadi wajib cuma 3 tuh. Ibadat apa? Sholat. Sholatnya fardu apa sunnah? Fardu. Terus fardunya fardu apa? Maghrib. Udah cukup. Tapi kalau kita berjamaah wajib untuk meniatkan menjadi makmum. Dia mengikuti imam. Saya sholat fardu maghrib mengikuti imam. Memang hadirin yang wajib cuma 3 doang nih. Qasar ta'yin ta'arud. Ya. Saya sholat fardu maghrib gitu doang. Memang kalau kita panjangin 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah, jadi khawatir ntar kita kepanjangan. Allah nyampi, ulang lagi. Kalau pendek kan selesai. Ya Allah, hadirin, makanya alhamdulillah kita bersyukur ya, masih Allah berikan hidayah petunjuk bisa belajar kebenaran fikih ya. Jadi kita lupain yang kemarin deh, ngaget ya. Jadi kalau fikih itu begini. Saya mau tanya sekarang. Ada orang sekarang ya, kalau untuk bicara nih, pokoknya ani ikut Quran sama hadis. Ye, gimana caranya? Quran, hadis plus ijma dan qiyas sumber hukum. Apa namanya? Sumber hukum. Kalau masih jadi sumber hukum, gimana ngamalinnya gitu? Kita orang awam ikutinnya futyal alim, fatwa ulama, itu kita ikutin. Kan kita nggak ngerti tuh hadis-hadis. Kayak seperti orang yang pengen kembali ke Quran ke hadis, kita tanya, dia kalau sholat niatnya bagaimana? Adanya di mana? Ngerti gak? Nggak ngerti deh. Niatnya, pokoknya niat tuh, ya bagaimana niatnya? Nggak paham deh. Ya Allah. Allah juga tahu, nggak pakai diniatin juga Allah juga tahu. Nama nggak mau diniat itu? Mau lebih pintar dari Nabi? Coba bayangin tuh. Kalau orang yang kagak pakai fikih, bagaimana ibadahnya? Pusing kita. Ini pakai Quran hadis, gimana itu sumber hukum? Kalau kita bacanya fikih, kenapa di fikih kan ada hadis sama Quran? Emang kagak ada. Cuman dengan penjelasan rincian ulama begitu, jadi kita ngerti. Nah kita, sholat kagak paham, nahu kagak tahu, wajib fikih baru denger, usul fikih apa lagi, balago jauh bener. Kif kita pengen nyebur langsung ke lautan samudera Al-Quran dan hadis, gimana caranya? Kalap kita samudera Al-Quran kita pengen nyebur. Allah Akbar, ini fikih ya Allah. Makanya orang ibadat orang tua kita dulu rapi hadirin, ketel. Subhanallah. Sekarang kan kita nih sahabat ibadah ditanya dalil melulu. Dalil ngamalin kagak dalil lagi. Dalil malah punya dalilmu kita panggil deh. Mana mat dalil? Kita panggil mat dalil ya. Dalil, kita dalil. Nggak pantas ke dalil. Kenapa? Ntar kalau kita sebutin dalil, ngerti gak dia? Yang namanya ayat Quran, mubayyan mufassal yang bagaimana? Am khas bagaimana? Mutasyabihat muhkamat seperti apa? Nasikh mansuknya bagaimana? Ngerti gak kira-kira? Jika ngerti juga, jangan nanya dalil kalau begitu. Ilmu Quran yang kita ngerti, usul fikihnya yang kita tahu. Nah, ya Allah, ini pencerahan hadirin. Ya, ini bukan ngajarin debat, menjaga faham. Faham orang tua kita, guru-guru kita, ya terutama di mana guru besar di kita di kampung kita, guru murni Kuningan, ini kita bukan guru murni ya guru murni Kuningan, di mana beliau punya guru lagi Syekh Usmaniyah yang nyambung kita nih, nyambung sangat kita, masya Allah ya. Jadi ala kulli hal demikian hadirin sekalian. Nah, nih yang namanya niat seperti itu ya. Saya sholat fardu maghrib, ya. Saya sholat fardu maghrib begitu doang. Saya sholat fardu maghrib mengikuti imam kalau lagi jamaah. Bebarengan Allah, dalam hati ngomong Allah, saya sholat fardu maghrib mengikuti imam. Allah Akbar. Nah, jadi
Ustaz, itu di kitab-kitab fikih ya. Kalau saya pakainya hadis. Itu ame mujtahid duluan kan hidupnya. Imam yang empatnya hadirin. Saya udah sering kali nih. Maka kita mesti hafal di tahun-tahunnya nih. Imam Hanafi 80 Hijriyah lahirnya. Imam Malik 93 Hijriyah lahirnya. Imam Syafi'i 150 Hijriyah lahirnya. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriyah lahirnya. Itu lahir kapan? Ini imam contoh nih, contoh paling konkret hadirin antum lihat. Imam Syafi'i naruh tangannya di sini antara pusar dan dada. Ini seperti ini, ada begini dua riwayat. Imam Malik nggak sedekap. Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Hanafi di bawah pusar. Ada yang taruh tangannya di sini nih, kita bingung ikut madhab apa? Maka kita bingung, itu madhab apa ya? 4 madhab yang dekat sama Nabi, tangannya kagak ada ke ente. Ikut Quran, ikut hadis, awalnya nih sama Imam 4. Begitu caranya. Allahu Akbar. Jadi yad'u yadayhi ala sadri ini Imam 4 tidak memahami secara literal. Ya hadirin, yang disebut dada yang dimaksudkan hati, begitu. Ya, yang disebut sungai yang dimaksudkan airnya. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar. Ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya mau tanya, benar gak sungai mengalir? Airnya mengalir. Mana ada sungai mengalir? Yang mengalir airnya. Yang disebut dada yang dimaksudkan hati. Yang disebut sungai yang dimaksudkan air. Begitu. Itu namanya balago. Ini bahasa Arab jangan dianggap gampang itu. Anda udah belajar nahu 10 tahun belajar nahu kurang, balago belum. Tuh, ada tingkatannya lagi. Nahu juga tingkatan. Jadi kalau lu belajar dulu, tes dulu, ngerti gak? Kasih kitab aja. Sekarang, maaf ya kalau ngajarin kitab terjemahan ya sama aja. Mau dipaham gitu, jangan pakai terjemahan. Ya, ini hadirin ya Allah, alhamdulillah. Jadi ya kita banyak-banyak istighfar hadirin ya. Jadi hindari perdebatan, banyakin ibadah gitu. Ya, jadi yang begitu udah deh, kita nggak debatin. Kalau saya bicara nih, ya tertulung kita nih, ya tertulung kita, ya. Jadi kalau merasa yang tersinggung, ya ini sebagai suatu pencerahan aja, yang mudah dipikirin lebih lanjut, insya Allah diterima kita punya ulasan demikian. Kalau hatinya sempit nggak bakal diterima. Kita kembali masalahnya seperti itu hadirin, ya. Ketika takbiratul ihram barengan. Rukun yang kedua al-qiyam wal qiyamu ma'al qudrah. Berdiri ya bila mana mampu. Ya. Di dalam salat fardu. Di dalam salat fardu. Nah. Hadirin, ini diambil dari satu hadis, yakni banyak hadis. Di antara hadis yang banyak tadi adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini hadis ke-1066 an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Dalam riwayat lain fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Ya, sahabat ya, yakni Imran bin Husain, beliau sakit bawasir. Bawasir itu ambeien kita bilang. Wasir ya, ambeien wasir kan. Bawasir kalau bahasa Arabnya. Saya tanya sama Nabi, gimana nih sholat saya? Kata Nabi, inti sholat diri. Ya, pokoknya kalau inti mampu itu sholat diri. Nggak mampu duduk. Nggak mampu juga miring. Nggak mampu juga celentang.
Nah, ya. Kan gitu tuh. Ntar ada kaifiat cara-cara sholat mirip sholat celentang. Main tangan tentunya. Kalau dia celentang kan udah sampai situ hadisnya. Coba kalau pakai hadis, ya bagaimana kalau sholat orang celentang? Bagaimana caranya? Susah kan? Mesti pakai fikih itu, cuma sampai segitu hadisnya. Allah, maka ulama yang jelasin. Ya, angkat tangan. Karena tangan nggak bisa. Isyarat mata nggak bisa dua. Isyarat hati nggak bisa, mati. Hati kan terakhir, mati juga nggak bisa isyarat hati. Jadi berdiri bila mana mampu. Berdiri bila mana mampu di sini hadirin dalam sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah hati kita mampu, boleh kita duduk. Cuman jangan begitu kalau ibadat itu sekemampuan kita. Meskipun kita mampu, ya meskipun boleh untuk duduk, tapi jangan duduk, tetap kita lakukan berdiri, ya. Hadisnya, ya, yakni dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang salat dalam keadaan berdiri, itu yang lebih utama. Berarti kalau salat duduk boleh dong. Nah, ini ya ditafsirkan para ulama masuk dalam salat sunnah. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang salatnya duduk, maka baginya setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Orang yang salatnya tiduran, maka baginya setengah dari orang yang salatnya duduk. Wal murad bin na'im al-muttaji. Ya. Nah, hadirin, ini jangan kita amalin. Kalau kita amalin, entar tarawih tiba duduk semua ada disalahin. Aliran mana lagi nih? Sama Wardi nih gara-gara ini. Sholat tarawih pada duduk. Boleh kalau sudah. Kalau diamalin repot gitu kan? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh maksudnya saya bukan mengharapkan, bukan ya. Ya, diri tetap. Kenapa? Yang belajar fikih apa yang belajar sekarang banyak mana nih? Nah, kan jadi fitnah jadinya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat Tuhan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan berada pada tempat persangkaan orang. Jangan sampai kita jadi orang jadi susah kita, jangan. Ingat nanti udah jangan aneh gitu. Ya. Misalnya nih, kita lagi jalan hari, jemaah melihat kita main kabur gitu. Kan berarti dia takut malu. Misalnya nih bukan istri kita kan, tapi ini empok kita, dia belum tahu. Kita panggil bang sini. Ini empok aneh. Oh empok. Mesti tuh. Ya, jangan sampai kan akhirnya dia salah paham. Demikian ya. Yang sedemikian rupa ulama menjelaskan. Ya, nah itu yang kedua. Rukun yang ketiga yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sesuai tadi tuh dalilnya. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Makna takbir huna yakni takbiratul ihram. Ya, masuknya salat yakni dengan takbir. Wa tahrimuha at-taslim. Dan keluarnya salat itu taslim. Nah, hadirin, yakni takbir selain takbiratul ihram sunnah. Namanya takbir intiqal, perpindahan. Sunnah itu. Jadi kalau kita nggak takbir perpindahan sah, tapi jangan pula tidak dikerjakan, tetap kita mengerjakan. Di mana takbiratul ihram ini, hadirin, dia merupakan rukun, ya, dan memiliki pula kaifiat dalam pelafasannya. Nah, hadirin, di mana lafaz takbiratul ihram kudu benar. Yang pertama, takbiratul ihram mesti dilafazkan ketika kita berdiri kebenaran. Kalau kita Allahu Akbar nggak sah, tegak dulu diri baru takbir. Jadi jangan sampai yakni sambil diri Allah
nggak boleh. Diri dulu, ada kiblat yang benar, baru takbiratul ihram. Kemudian yakni ya ngadep kiblat tadi sudah disebutkan dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab, di mana bila mana tidak mampu dengan bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk belajar. Kalau buat kita Islam, masya Allah, ini buat yang mualaf yang baru setengah jam kemarin, ya, setengah jam tadi masuk Islamnya gitu, atau sejam dan dia belum sama sekali belum pernah yakni melihat kaifiat lah, dia baru kenal Islam lewat akidahnya misalkan, ya, maka dia tertarik untuk masuk Islam, ya. Jadi orang yang seperti ini, ya, tidak mampu, dia tarjamah wa ata bimadlul takbir bi ayyi lughatin syaa. Jadi diterjemahkan itu makna takbir ke dalam bahasa apapun yang dia bisa, gitu. Dan dia ketika itu juga wajib setelahnya yakni mempelajari kaifiat sholat dengan bahasa Arab, bukan buat kita sekali lagi ini. Kemudian yakni menyampaikan suara tersebut hanya kepada telinga kita. Suara telinga kita. Ini yang disebut dengan sir kalau kita sholat, yakni sebagai makmum, atau sholat kita sholat sirriyah seperti zuhur dan asar. Nah.